Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, inilah tayangan Inharmonia Progressio, Inharmonia TV yang menampilkan pembicara luar biasa, yaitu Profesor Dr. Asep Warlan Yusuf. Beliau adalah guru besar hukum yang malang melintang di Indonesia. Nah, sekarang ini kita akan membahas masalah tata hukum di Indonesia lah. Kemarin atau beberapa waktu yang lalu ada demo, Pak Asep. Demo yang luar biasa besarnya tentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan diplesetkan Undang-Undang Cilaka, Lapangan Kerja. Nah, banyak orang menganggap ini kok mendadak dibuatnya. Terus kelihatannya dalam semalam jadi, karena diketoknya tengah malam oleh ketua DPR dan sebagainya. Nah, ini ceritanya bagaimana? Apakah betul ini pemerintah dan DPR membuat undang-undang diam-diam saja, tidak mengajak masyarakat untuk berdialog, tidak mengajak seluruh komponen di dalam yang terkait dalam perundang-undangan itu untuk berbicara, menyusun bersama-sama. Nah, ini mohon dijelaskan gimana sih ceritanya kok sampai ada demo seperti itu. Kalau misalnya ini pembicaraannya lancar, harusnya tidak perlu demo seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa, bertemu, bertetap muka, berdialog. Topik yang menarik yang disampaikan oleh Pak Ridho, yaitu mengenai situasi kondisi hukum kita sekarang ini. Kok sekarang ini membentuk hukum itu mesti dengan reaksi publik yang besar, dengan demo, bahkan itu beberapa berdarah-darah begitu. Apa begitu gitu ya cara kita membentuk hukum yang baik itu begitu. Nah, Inharmonia nampaknya tergelitik untuk bisa menyajikan sebuah cara kita mencari apa masalahnya, mengapa begitu, dan apa seharusnya, dan bagaimana ujungnya solusi yang bisa bermanfaat bagi publik. Saya kira itu bagus, Pak Ridho. Nah, kelihatannya kan kita harus menuju kepada apa sih harusnya bentuk undang-undang yang baik itu. Nah, teorinya kan ada 5 cara yang baik itu. Yang pertama adalah prosesnya harus bagus, prosesnya harus baik, prosesnya harus partisipatif, substansinya harus betul-betul bisa transparan pada publik. Gitu ya. Ini proses yang harus dilakukan oleh negara, oleh DPR, oleh pemerintah ketika levelnya adalah undang-undang. Jadi memang nampaknya ini kita uji. Apakah terbentuknya Undang Cipta Kerja sudah memenuhi syarat good process gitu ya. Proses yang baik, partisipatif, terbuka, tidak terburu-buru begitu ya. Banyak pelibatan publik, banyak pelibatan ahli, banyak pelibatan juga orang yang terkena hukum itu. Misalnya para buruh misalnya yang pasti. Nah, itu kita uji nanti. Apakah ini diproses dengan cukup demokratis. Yang kedua adalah bagus itu undang-undang yang baik itu kalau dirancang dengan norma yang baik. Norma yang berkeadilan, norma yang berkepastian, norma yang bermanfaat, norma yang mengayomi, norma yang melindungi, dan norma yang mensejahterakan rakyat. Itu namanya good normsnya itu. Betul nggak, bagus nggak gitu normanya yang dibuat oleh Undang Cipta Kerja ini. Yang ketiga, Pak Ridho dan sekalian adalah yang disebut dengan teknik drafting yang baik, teknik perancangan yang baik. Pak Ridho ingat kan, dalam media massa kita kenal, dalam berbagai macam disebutkan bahwa undang-undang jadi sudah diparipurna di DPR, sudah ditandatangani presiden, sudah diberi nomor dan diundangkan, tapi ada kesalahan. Ada pasal 6 yang terkenal tuh, merujuk pasal 5, padahal 5 tidak ada ayatnya. Itu kan draftingnya buruk, Pak Ridho. Sayangnya Pak Ridho waktu itu saya mengatakan, ya ubah lagi aja nanti ke DPR, diubah-ubah lagi. Apa begitu? Cara kita tidak sangat profesional, sangat berbahaya. Padahal dalam hukum tuh Pak Ridho ya, titik koma dan atau aja itu bisa bermasalah dan beda makna. Dan beda juga kemungkinan penerapannya. Jadi mas saya tidak boleh nih. Hukum sudah undang-undang sudah diberi nomor, sudah disosialisasikan, ditantangan, tapi tiba ada perubahan lagi. Dan siapa yang mengubah itu tidak tahu. Apakah perubahan cuma itu aja atau yang lain diubah juga? Itu kan tidak ada jaminan pengamanan dari undang-undang yang sudah definitif begitu. Nah, yang keempat adalah undang-undang itu bagus kalau implementatif, Pak. Undang-undang itu kalau implementatif. Makanya sekarang ini ada upaya orang untuk melakukan executive review. Judicial review. Executive review. Executive review artinya adalah meminta kepada presiden memastikan undang-undang itu dapat dijalankan atau tidak. Jangan tidak bisa dijalankan.
Ada satu guru besar Gajah Mada namanya Profesor Maria. Jangan hati-hati nih. Undang-undang ini menjadi bom waktu bagi negara, bagi masyarakat, bagi dunia usaha. Karena tidak implementatif undang-undang ini. Katanya begitu. Nah, padahal salah satu syarat untuk undang-undang baik itu undang-undang yang implementatif, undang-undang yang diterapkan, undang-undang dijalankan, dan difungsikan. Kalau undang-undang ini bisa nggak? Nah, makanya dilakukan executive review. Tapi executive review itu harus dalam turun waktu tertentu karena dia harus dicoba dulu dijalankan. Gitu. Atau ada juga orang yang sekarang mengajukan legislative review ke DPR. Kalau yang dikejar dalam legislative review adalah apakah undang-undang ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Sudah aspiratif atau belum gitu. Nah itu makanya DPR yang bertanggung jawab untuk melakukan legislative review terhadap kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat, kebutuhan para pihak yang terkena hukum ini. Atau ada juga orang yang melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji, untuk memastikan apakah pasal-pasal ini bertentangan nggak dengan undang-undang dasar. Gitu. Ada kepastian hukum nggak ketika kita disandingkan dengan undang-undang yang lain. Nah itu namanya judicial review. Ini sedang dilakukan karena khawatir ini menjadi masalah, tidak implementatif, tidak aspiratif, dan tidak juga dan bertentangan dengan konstitusi. Nah yang terakhir adalah undang-undang ini dapat ditegakkan kalau ada pelanggaran. Nah, jadi kalau ada pelanggaran dapat ditegakkan, mudah pembuktian dan sebagainya. Jadi bagus prosesnya, bagus normanya, bagus teknik perancangannya, dapat dijalankan, dapat ditegakkan ketika ada pelanggaran. Itu yang bagus. Ya. Nah, pertanyaan kita adalah apakah undang-undang Omnibus memenuhi 5 syarat tadi yang baik itu? Nah, padahal tadi katakan. Iya, kita uraikan awal dulu. Iya, prosesnya gimana? Prosesnya gimana? Bagus nggak dan sebagainya. Nah, itu hemat saya, itu akan saya jelaskan setelah di awal dulu saya jelaskan mengapa atau apa sih sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh negara, oleh pemerintah. Sebelum masuk kepada pengujian, pengecekan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dengan pembentukan undang-undang yang baik tadi, yang 5 tadi. Padahal boleh ya saya sekarang ini apa sih yang dibutuhkan masyarakat, gambaran umumnya. Ya, karena ini berkaitan dengan persoalan rencana pembangunan hukum jangka panjang terakhir Pak, 2019-2024. Sejak 2004 kemarin yang dibuat oleh Pak Yudhoyono, RPJP ini Pak, sampai dengan sekarang fase keempat. Fase keempat yaitu 2019-2024 yang sekarang diemban oleh Pak Jokowi dan kabinetnya. Kalau lihat dari saya sebelum masuk ke RPJM, kalau lihat dari pembangunan hukum pada umumnya, karena mempunyai 4 karakter. Pertama, pembangunan hukum itu harus dapat mengintegrasikan, dapat mempertemukan antara cita hukum dengan keadilan. Baru itu pembangunan itu bisa berjalan, bisa mewujudkan negara hukum yang berkeadilan kalau cita hukum itu bertemu dengan keadilan. Yang kedua adalah kehendak negara. Kehendak negara itu selalu saja bahwa dia mempertemukan antara kehendak negara dengan kepastian hukum. Segala itu buat undang-undang, maksudnya kepastian hukum yang dibuat. Itu cita negara seperti itu, harapan negara seperti itu, kehendak negara seperti itu. Yang ketiga adalah kehendak masyarakat itu adalah kemanfaatan. Bermanfaat nggak hukum ini? Menyejahterakan nggak hukum ini? Gitu. Memperbaiki keadaan nggak hukum ini? Gitu. Itu namanya kehendak rakyat tuh. Itu memang bagian dari keadilan, tapi hemat saya lebih konkret lagi. Masyarakat itu ingin konkret, hukum itu mengubah keadaan ke yang lebih baik. Nah, cita moral hukum adalah kebenaran. Benar nggak hukum ini? Begitu. Karena bisa jadi secara substansi versi negara itu baik, tapi tidak benar dari versi masyarakat, tidak benar dari versi dunia usaha, tidak benar dari internasional misalnya gitu. Jadi cita benar itu adalah moral. Moral itu menjadi landasan untuk dia bisa berlaku hukum. Nah, Pak Ridho, izinkan saya untuk bisa sedikit melihat bagaimana agenda pembangunan hukum kita. Ya. Ini memang lagi-lagi agenda ini agenda yang sudah disepakati karena ini ada termuat dalam dokumen hukum kita, baik dalam dokumen RPJP, RPJM maupun dalam di bidang sektor-sektor yang lain di kementerian maupun di kalangan kampus yang sekarang sedang melakukan pendidikan hukum. Jadi agenda ini agenda yang hemat saya bisa menjangkau berbagai macam pihak begitu. Patokannya gitu ya. Ada patokannya, ada rujukannya sehingga ini menjadi suatu yang harus kita kejar, harus kita wujudkan begitu. Saya akan mulai ada sekitar 12 substansi sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk membangun hukum kita yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Yang pertama adalah kita membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi dan menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kehidupan. Jadi kita harus bersama-sama memperbaiki kehidupan, memperbaiki keadaan, memperbaiki dan memastikan harapan terjangkau. Itu tujuan kita lah itu, membangun kebersamaan, membangun kesadaran, membangun sebuah upaya bahwa kita harus sama-sama nih membangun negara ini melalui hukum. Tidak bisa digerakkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh
partai politik misalnya, atau oleh kampus, atau oleh masyarakat. Tapi ini ada kerja kolektif. Membangun hukum ada kerja kolektif. Makanya tadi saya dikatakan di awal, kalau ada undang-undang tidak kolektif, tidak partisipatif, dan penyisiannya pun tidak melibatkan, pembangunan hukum kita gagal mencapai itu. Karena dalam dasar pembangunan hukum kita adalah membangun kesadaran masyarakat untuk berbuat secara kolektif untuk menjunjung perubahan yang lebih baik. Gitu. Itu agenda pertama, Pak. Membangun kesadaran bersama. Memastikan bahwa kita akan berjalan bergandeng tangan bersamaan gitu untuk membangun hukum yang ideal, hukum yang baik, hukum yang bermanfaat, hukum yang pas dan hukum yang adil untuk nantinya akan mengadakan perubahan pada kehidupan masyarakatnya. Itu agenda yang pertama. Agenda kedua adalah membangun kesadaran individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan agar mengekspresikan diri dalam menghubungannya dengan kehendak yang amat kuat untuk wujud keadilan. Jadi kebersamaan itu untuk apa? Ya untuk keadilan, ya untuk kemanfaatan. Jadi ini kita membangun sebuah upaya mewujudkan substansinya. Kebersamaan adalah strateginya, keadilan adalah substansinya gitu. Jadi agenda kita adalah membangun mewujudkan keadilan. Karena Pak Ridho tahu ya di dalam Pancasila itu kan ada dua kata adil dalam sila kita. Yeah. Sila kedua adalah beri kemenangan yang adil dan beradab. Yang kelima adalah keadilan sosial. Jadi adil itu adalah sebuah cita hukum yang tinggi. Nah, jadi bersamaan itu kolektivitas, kolegial, gotong royong gitu ya. Itu ada bahasa Sundanya nama sabilulungannya itu adalah sebuah cara, strategi kita. Substansinya lah keadilan. Itu yang untuk yang besarnya Pak Ridho, yang besarnya. Itu agenda kedua. Agenda ketiga adalah membangun kesadaran dalam suatu komunitas agar setiap individu dalam berhubungan dengan yang lain didasarkan atas kehendak kewajiban bersama. Yang mempertahankan integritas, solidaritas, harmonisasi, kepedulian sosial, gotong royong, dan menjaga keutuhan NKRI. Adil dikonkretkan sekarang. Dikonkretkan bagaimana hukum bisa membangun sebagai sebuah kewajiban bersama, mutual obligation, untuk mempertahankan integritas, solidaritas, harmonisasi antar masyarakat, toleransi, kepedulian, empati, gotong royong, dan menjaga keutuhan NKRI. Itu hemat saya substansi yang lebih detail, lebih operasional dari sekedar keadilan dan kemanfaatan bagi publik itu. Agenda kita adalah mewujudkan itu. Gitu Pak Ridho. Ya. Itu kira-kira yang menjadi agenda-agenda kita antara lain begitu. Ada komentar dulu di sini Pak Ridho, sampai di sini dulu. Ya, nanti pengennya bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat. Oke. Nah, ini. Kan kadang-kadang ya, betul. Mereka betul. Terlalu berat buat kami gitu. Betul. Ya. Bagaimana peran dan fungsi masyarakat agar dia betul-betul bisa mengisi hukum. Ya. Gitu ya. Karena sumber hukum itu kan ada dua, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah keyakinan, perasaan, pikiran masyarakat tentang apa yang seharusnya menjadi isu hukum. Sumber material. Hukum formil baru dibentuk pasal-pasalnya gitu. Nah, pertanyaan Pak Ridho yang mendasar adalah, ya bagaimana kita harus berpartisipasi, bagaimana kita harus melibatkan diri, supaya kita bisa betul-betul bahwa hukum yang kita buat itu sesuai dengan harapan, sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan apa yang menjadi cita hukum negara, yaitu mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, negara kesejahteraan yang berkemakmuran secara merata bagi seluruh Indonesia, dan membangun demokrasi yang lebih berkeadaban. Pak Ridho, ada 3 hemat saya pertama kali yang harus disiapkan. Pertama adalah adanya hak-hak atas informasi. Tidak mungkin informasi substansi kalau rakyat tidak diberi bahan-bahan itu. Negara wajib memberikan informasi seluas mungkin bagi masyarakat. Ini masalah negara, ini tantangannya, ini peluangnya gitu. Ini ancamannya gitu. Nah, silakan Anda kaji ini gitu. Disediakan dana untuk itu. Masyarakat informasi setelah tahu ini, untuk informasi ini Anda akses ini semua. Siapkan oleh negara menyediakan informasi tentang kehidupan kenegaraan yang luas, yang mungkin perlu publik tahu gitu. Sehingga tidak meraba-raba, sehingga tidak menduga-duga, bahkan ujungnya tidak suudzon gitu. Oh, karena tahu informasinya lengkap. Yang kedua adalah ikut memikirkan, mengkaji, menelaah, meneliti. Sediakan anggaran untuk itu oleh negara. Silakan Anda teliti, silakan Anda kaji, nih anggarannya untuk itu. Supaya Anda tidak hanya sedang teriak, tapi tidak ada isi. Jadi makanya dia harus menyediakan sarana untuk memikirkan, mengkaji, menelaah, meneliti. Silakan wartawan dikasih bahan dan dikasih juga anggaran dan fasilitas lainnya untuk melakukan kajian, penelitian, telaahan. Yang ketiga, hak untuk menyatakan pendapat, iya atau tidak. Ini yang langka.
Masyarakat katakan tidak. Ya, tapi kan ngotot terus tidak, normal gitu. Padahal itu hak masyarakat untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Mengatakan iya atau tidak. Sekarang sudah ada akses informasi itu. Nah, Apa saja apa yang sedang dikerjakan oleh DPR betul. dalam penyusunan hukum? Ya. Saya akan jawab Pak Ridho, tapi sedikit lagi hak yang 5 tadi. Yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat. Yang keempat, hak untuk ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, makanya masyarakat cara mempengaruhinya dengan demo gitu. Padahal sebenarnya cara yang lebih elegan, lebih cepat, lebih efektif juga ada. Dialog, diskusi, menyerahkan bahan tadi kepada masyarakat untuk mengkaji. Nah, tapi masyarakat punya hak untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan negara, keputusan menurut undang-undang. Yang kelima, hak untuk mengawasi. Nah, pertanyaan Pak Ridho adalah bagus sekali. Apakah yang hak pertama itu informasi sudah dibuka seluas mungkin oleh negara, oleh pemerintah? Itu yang kita tidak merasakan itu, Pak Ridho. Ada undang-undang cipta kerja misalnya. Tahu idenya. Pak Presiden sudah lama mengatakan bahwa kita memerlukan undang-undang yang memangkas perizinan yang berbelit-belit. Birokrasi yang sangat tidak efisien, macam-macam lah. Itu tahu idenya. Tapi masyarakat, ya seperti apa itu? Kondisi kita ini seperti apa begitu. Nah, hemat saya informasi yang disediakan oleh pemerintah amat terbatas. Mestinya teman-teman kita di kementerian, ketika Pak Presiden mengatakan kita perlu ada penyederhanaan perizinan, memudahkan investasi, melindungi para tenaga kerja, membuka lapangan kerja, melindungi lingkungan, gitu. Itu informasinya diberikan dulu. Silakan kaji. Seperti apa nanti kita sosoknya undang-undang itu? Metode apa yang kita gunakan untuk bisa mengubah undang-undang yang mungkin saja sebagai bagian dari hambatan itu? Sayang Pak Ridho, itu tidak terbuka oleh publik. Bahkan kita cari itu Pak. Cari tuh di mana undang-undang RUU-nya, wah macam-macam versi. Kenapa bisa begitu? Bahkan ada Apakah DPR tidak menyediakan di websitenya? Itu Pak Ridho, yang sayangnya itu. Di pemerintah demikian, pemerintah juga kan cepat-cepat tuh, Pak Ridho tuh, kalau perlu semalam gitu ya diselesaikan gitu, ya, ekstrimnya begitu. Itu juga susah aksesnya. Sebut saja misalnya apa GoID gitu ya. Sebelum DPR di pemerintah apa GoID perekonomian GoID atau apa gitu. Susah informasi ini Pak Ridho. Susah diperoleh. Saya orang kampus, saya tahu persis bagaimana kita mengakses itu. Walaupun ada orang-orang yang dilibatkan di situ. Saya juga dilibatkan sesungguhnya Pak Ridho. Ketika mereka menyusun undang-undang untuk substansi lingkungan hidup, substansi tata ruang, substansi bidang otonomi daerah. Saya beberapa diajak dalam berbagai macam forum itu. Tapi kan nggak banyak Pak Ridho yang dilibatkan itu. DPR sama Pak. Informasi pun relatif susah diakses. Bahkan ketua kabarnya beberapa teman-teman mengatakan, teman-teman wartawan, Pak kita coba DPR GoID aja nggak ada tuh Pak katanya di pembahasan sampai mana, apa yang dibahas, apa yang diundang tuh nggak jelas juga. Padahal mereka hadir di gedung DPR. Tapi informasi yang itu relatif tidak terbuka. Untuk kasus cipta kerja ya Pak Jadi. Seperti itu Pak Ridho. Saya bisa mengakses bahkan draft akademik, naskah akademiknya itu sudah dipublikasikan pada awal Februari dan bisa diakses ke setiap orang melalui itu. Mungkin kita tidak mencari ke situ kali. Ada yang memang mudah. Saya peroleh dari Februari Pak. Karena waktu itu ada kementerian untuk menjaga diskusi langsung di print bahkan dicetak supaya memudahkan mempelajarinya gitu sudah Februari. Tapi yang perlu dikatakan kan publik ini, masyarakat luas ini, kaum buruh misalnya, kaum pemerhati dan pejuang lingkungan misalnya, masyarakat adat misalnya, itu belum tentu dibuka informasi seluas itu. Padahal kalau mau sebarluaskan gitu ya, umumkan di publik, memang ada biaya, tapi publik gitu dengan itu. Pak Ridho mungkin punya akses, saya punya akses, mungkin bisa dibuka informasi itu. Tapi teman-teman yang lain kan agak meraba-raba, bahkan Pak Ridho tahu juga, banyak versi juga, sekian halaman. Artinya memang informasi tidak sebagaimana diharapkan oleh publik. Sehingga muncullah berbagai macam dugaan-dugaan, jangan-jangan ini pemerintah kita dipaksa atau di drive oleh pihak asing. Jangan-jangan ada investor yang membiayai semua undang-undang ini. Jangan-jangan ada pihak yang akan mengenyampingkan masyarakat, tapi investor diberi karpet merah. Muncullah dugaan-dugaan dan spekulasi itu begitu. Karena satu di antaranya informasi yang tidak tersedia mudah di akses publik itu Pak Ridho. Jadi kelemahannya antara lain mereka tidak mensosialisasikan channel-channel saluran informasi. Betul Pak. Karena sungguhnya sudah ada. Betul. Cuman kalau itu
tidak orang nggak tahu, Betul. ya nggak akan bisa dibuka. Betul. Padahal sudah ada. Betul. Kalau mau naskah akademis itu di sini, Iya. mau draft-nya di sini, Iya. tinggal diklik keluar. Betul. Nah, kalau mereka nggak tahu ya nggak tahu, nah nggak baca. Informasi itu tidak hanya barang mati, Pak, tapi juga dia harus hidup, harus dia bisa berdialog dengan publik. Sediakanlah channel-channel untuk bisa memberi public opinion, public input. Itu harus juga dibuka seluas mungkin. Ya. Kalau di awal kan Desember, Pak, kalau tidak salah itu mulai di Desember, Januari, Februari, kemudian mereka akan buka kepada. Saya sejak Februari sudah punya naskah, teman-teman saya kampus sudah punya naskah, tapi terbatas sekali itu untuk bisa kita pelajari itu. Apalagi maaf sekali dengan 79 undang-undang itu nggak mudah mempelajari itu. Tapi waktu yang sangat pendek. Nah itu jadikan kata Pak Ridho, kunci pertamanya adalah keterbukaan, komunikasi, partisipasi. Kalau ada undang-undang yang memiliki karakter aspiratif seperti itu, mudah-mudahan resistensi berkurang gitu. Jadi kritik pertama tuh sosialisasi saluran informasi. Iya. Pada dasarnya sumber informasi sudah ada, tinggal diklik, tapi masyarakat nggak tahu ngekliknya di mana. Betul. Betul. Untuk itu memang harus kerjasama dengan media ya. Itu. Mereka baik pemerintah maupun DPR menggunakan media dalam bentuk apa saja, menyatakan bahwa di sini loh tempat Anda ingin informasi ini. Banyak sekali dalam prolegnas atau apa itu, banyak RUU kan ya. Sekarang sungguhnya tinggal diklik. Betul. Dengan demikian baru ngomong masalah partisipasi. Kalau bagaimana bisa berpartisipasi kalau tidak tahu? Betul. Makanya saya katakan tadi informasi salah satu hak agar dia bisa berpartisipasi dengan substantif begitu. Tidak hanya sekedar teriak, tapi juga ada isinya begitu. Media massa peran di sini adalah sebagai katalisator atau sebagai mediator untuk bisa menjadikan informasi itu lebih lengkap, lebih utuh, lebih terjaga, lebih sampai lagi. Lebih sampai kebenaran keabsahannya atau validitasnya. Sebab gini Pak Ridho, bisa saja informasi dikelola oleh pemerintah untuk disampaikan, tapi masyarakat justru lebih banyak menerima yang hoaxnya ketimbang yang benar dari pemerintah gitu. Kenapa masyarakat lebih suka yang hoaxnya? Lebih suka yang seperti apanya gitu ya, yang bumbu-bumbunya banyak ketimbang yang substansi intinya begitu. Nah jadi saya setuju Pak Ridho. Bagaimana pilar keempat dalam kekuasaan itu media massa menjadi sangat strategis untuk komunikasi dengan publik, memberikan informasi karena access to information melahirkan access to participation. Berikutnya pada access to justice-nya begitu. Kan itu harus satu paket, Pak. Setelah informasi, partisipasi, baru keadilan yang akan disediakan atau diberikan begitu. Pak Ridho sedikit lagi saya lanjutkan Pak Ridho ya tentang agenda tadi. Ya silakan. Nah, agenda keempat adalah hukum itu harus membangun kesejahteraan. Membangun kesejahteraan dalam arti bahwa hukum itu harus memberikan kebaikan secara ekonomi begitu. Karena secara ekonomi itu yang dirasakan publik, apakah ini betul nggak terasa perbaikan hidup kita ini? Sembako murah, pendidikan bisa dijangkau, kesehatan bisa tersedia dengan sangat mudah dan murah, terjangkau lah, soal murah jadi relatif. Itu kan kesejahteraan. Jadi hukum punya fungsi ke sana. Kalau hukum tidak fungsi sejahterakan, memperbaikan kebaikan kepada publik, artinya hukum gagal. Jadi kesejahteraan itu harus ditopang dengan hukum supaya ada keadilan di dalamnya. Nah sayang Pak Ridho, Undang-Undang Cipta Kerja itu ada nggak orientasi kesejahteraan? Konon kabarnya kalau dari berbagai macam informasi atau keterangan pemerintah, ini lapangan kerja membuka parti. Nah itu kan perlu diuji. Benar nggak hukum kita ini berujung pada meningkatnya kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Bahkan oleh pembukaan, memajukan kesejahteraan umum. Nah, jadi hemat saya hukum di situ harus berfungsi. Nah, satu di antaranya mulai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Betul nggak undang-undang ini dapat membuka jalan untuk kita mencapai kesejahteraan rakyat secara merata begitu? Ya. Oke, kita break dulu ya. Ya. Pak Asep, ini kan kita sedang berdiskusi dengan Cipta Kerja. Tentu saja inginnya sih ada lapangan kerja. Sekarang ini ada penurunan lapangan kerja yang luar biasa karena pandemi. Nah, kira-kira bisa menolong nggak ini Undang-Undang Cipta Kerja untuk membangkitkan lapangan kerja? Sehingga orang-orang tidak nganggur lagi, sehingga bisa
bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih baik gitu. Itu pasti pertanyaan mewakili banyak pihak, banyak orang, Pak Rido. Karena kalau misalnya hukum tidak dibuat untuk kepentingan kesejahteraan, hemat saya kan saya katakan itu hukum itu gagal memfungsikan dirinya sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Sebagaimana amat Undang-Undang Dasar tadi. Karena Undang Dasar gini Pak, pasal 28 dulu yang lama ya, sebelum diubah UUD 45-nya. Hukum itu harus dibuat dengan demokratis, akomodatif, partisipatif, transparan. Itu adalah salah satu karakteristik undang-undang kita. Itu founding fathers kita 45 udah mengatakan undang-undang harus dibentuk dengan demokratis. Katanya gitu. Yang kedua, menjamin hak-hak warga negara. Yang ketiga, menjamin atau melindungi hak warga negara. Yang ketiga adalah mensejahterakan rakyat. Jadi amat undang dasar dulu, waktu zaman dulu, founding fathers kita sudah mengamanatkan hukum dibentuk itu harus mensejahterakan gitu. Nah, sekarang pertanyaan mendasarnya adalah apakah betul undang-undang Cipta Kerja itu bisa berpotensi untuk mensejahterakan rakyat? Kan gitu ceritanya ya. Dari segi konsep ideal, Mas Rido, hemat saya harusnya bisa. Harusnya bisa. Karena itu adalah salah satu tujuan untuk investasi. Konon kabarnya investasi itu baru jalan efektif kalau hukumnya juga tertib, hukumnya pasti, hukumnya tidak berubah-ubah dengan cepat, hukumnya tidak bertumbang tindih, tidak konflik, tidak ada gap gitu ya antara hukum dengan hukum yang lain. Dan hukum itu konsisten menjalankannya sambil dijalankan oleh mereka yang punya integritas dan kapasitas gitu ya di penyelenggaranya. Itu cita-cita hukumnya seperti itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi kalau pada menanyakan sekarang ini bisa nggak kita berharap situasi ekonomi yang memburuk ini akibat dari COVID-19 ini bisa memperbaiki keadaan negeri ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Harusnya bisa. Oleh karena itu saya nuntut begini Pak Rido. Ada 3 hal sebenarnya gitu dengan undang-undang ini, sikap kita. Pertama, tunda saja udah daripada repot ini gaduh terus gitu ya. Penolakan di mana-mana gitu. Mungkin juga penolakan itu bisa berefek pada tidak ada partisipasi, bahkan efeknya adalah mereka tidak peduli gitu. Kita berbahaya padahal kita ingin membangkitkan kesadaran masyarakat, kebersamaan sebagainya. Tapi kalau masyarakat tidak peduli dengan itu kan berbahaya. Kalau begitu tunda sajalah undang-undang ini sambil nanti ada perbaikan. Sambil ada sebuah upaya untuk menserap aspirasi begitu. Tapi kan sulit, Pak. Berkali-kali banyak tokoh kita bahkan pernah juga MUI datang ke sana supaya ditunda untuk mencegah terjadinya eskalasi penolakan yang besar gitu. Tapi Pak Presiden mengatakan tidak. Ini sudah jadi komitmen pemerintah, komitmen DPR bahwa ini undang-undang jalan. Jadi artinya kalau ditunda ke tahun depan, nampaknya berat. Karena sudah dikasih nomor, sudah disiapkan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua kalau gitu, kita kawal di PP-PP-nya. Yuk kita kawal supaya PP ini bisa mensejahterakan itu. Tidak mensejahterakan dalam arti si investor, si kapitalis, gitu ya, si punya pemodal besar, tapi benar-benar semua bisa merasakan kesejahteraan tadi melalui peraturan pelaksanaannya. Jadi kita bisa involve, bisa terlibat secara maksimal dalam menyusun PP-PP yang kira-kira arahnya dapat membuka pada kesejahteraan. Misalnya apa tuh Pak? Membuka lapangan kerja, investor mudah gitu. Kemudian ada pelibatan dari teknologi yang lebih bisa mengajak publik untuk bisa berpartisipasi. UMKM gitu maksudnya. UMKM, koperasi itu harus dikembangkan, izin dipermudah, modal disuntik banyak gitu, supaya mereka bangkit, supaya mereka bergerak gitu. Undang-undang jaminannya ini seperti itu. Jadi sama saya pentingkan bahwa kita terlibat dalam nyusun peraturan pelaksanaan di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang ketiga Pak Rido, walau gimana pun juga pemerintah harus menjamin kepada publik. Kalau undang-undang ini gagal dalam setahun tidak mengadakan perubahan, investor juga ternyata tidak datang dengan sangat banyak gitu ya modal yang ditanamkan, cabutlah undang-undang ini begitu. Karena ternyata gagal mensejahterakan, gagal menciptakan lapangan kerja. Ada lapangan kerja tapi orang asing yang datang di situ, teknologi yang ditinggikan. Publik ukurannya berapa lama itu? Biasanya tahap pertama satu ini Pak, satu periode APBN. Setahun. Itu ada setahun. Itu gejala-gejalanya. Sudah ada investasi di sini, sudah ada anggaran yang dilibatkan untuk ini. Yang kedua adalah tahapan persiapan pelaksanaan. Tahap ketiga adalah operasional. Tahapan keempat baru ada rasa keras efek akibatnya begitu. Jadi 4 tahun. Peraturan presiden sudah disiapkankah? Bagaimana mereka mengundang partisipasi? Takut-takut ini hanya hanya tim ahlinya menteri saja gitu. Enggak Pak. Saya dilibatkan di tim ahlinya menteri. Okay. Baik di Menteri Perekonomian, saya dilibatkan ada 22 orang yang dilibatkan di kalangan kampus untuk bisa mencerap aspirasi.
mencerap pemikiran masukan publik. Jadi ada orang luarnya lah. Walaupun saya tidak tahu bagaimana efektivitasnya, saya tidak tahu Pak. Tapi pokoknya sudah ada. Ada lah, ada, tapi belum tentu berguna nanti saya di sana gitu loh Pak. Atau didaya gunakan begitu. Nah, kemudian Pak Ridho lihat bahwa kalau peraturan pelaksanaan pun juga tidak bisa membuka kemungkinan akses publik lagi, ini khawatir ketertutupan, keterbatasan akses mengakibatkan kesejahteraan yang kita tuntut itu menjadi malah jadi faramorgana nih. Kesan ada, tapi kita nggak datang nggak ada gitu. Cipta kerja, lapangan kerja, rupanya asing semua yang ada di situ. Teknologi tinggi yang ada diserapkan, bukan masyarakat setempat gitu. Tidak ada pelatihan masyarakat untuk investasi apa. Sekarang kan mestinya siapa tuh? Di sekitar bandara misalnya, kalau di hitungan Jawa Barat nih, di Bandara Majalengka itu banyak BLK, Balai Latihan Kerjanya banyak ditumbuhkan untuk kepentingan mensupport Aerocity misalnya, atau airport itu. Di Subang, Patimban, pelabuhan, untuk siapkan SDM di sana. Gak ada gerakan itu Pak, sekarang itu. Padahal itu harus ada tuh. Misalnya di Kalimantan, di Papua bahkan. Ada nggak gerakan untuk menyiapkan SDM ke sana? Sebentar, sekarang ini banyak alasan yang umum itu ini. Ada pandemi. Wow. Ya. Nah, jadi sekarang kalau ada apa-apa selalu yang disalahkan pandemi. Apakah bisa diatasi kira-kira? Nah, soal mengatasi pandemi saya tidak kompeten bicara mengatasi pandemi, tapi kan pemerintah punya banyak strategi atau banyak cara juga Pak. Misalnya mendesain dengan peraturan Presiden misalnya mengenai penciptaan dulu, kesiapan dulu pelatihan-pelatihan bagi mereka yang akan ada investasi di situ. Ada peraturan Menteri Tenaga Kerja menyiapkan anggaran yang cukup untuk itu, menyiapkan para instruktur dan para fasilitator yang sangat siap untuk bisa melatih masyarakatnya. Itu kan itu di batas kertas dulu nih kita buat, tapi terprogram, ada roadmap-nya gitu, ada peta jalannya ke sana begitu. Kan tidak harus dengan cara bertemu, itu kan bisa didesain oleh para ahli di sana. Kemudian juga yang penting anggaran mereka harus dialokasikan untuk itu. Jangan anggaran dipakai, punten maaf ya, dipakai hal yang tidak perlu, infrastruktur dulu dibangun, jalan. Ya perlu lah, tapi sekarang tuh SDM kita yang karena tenaga kerja itu membutuhkan SDM yang siap kerja. Bukan siap latih lagi oleh perusahaan, siap untuk dikirim ke luar negeri untuk pelatihan begitu. Begitu di investasi jalan, mereka operasional, tenaga kerja serap langsung kerja di situ. Itu kan pengusaha pengen begitu. Nah, maka disiapkan oleh perumahan-perumahan yang dekat dengan tempat industri, disiapkan juga oleh Menteri PU misalnya atau Menteri Perumahan gitu. Kemudian Menteri Perindustrian menyiapkan kemungkinan besar bagaimana industri ke depan seperti apa desainnya agar masyarakat bisa terlibat dalam industri itu. Jadi hemat saya Pak Ridho, meskipun kita sedang COVID dan meskipun ada keterbatasan dalam kita berinteraksi secara langsung, desainnya harus disiapkan sekarang. Harus disiapkan sekarang dengan baik Pak. Nah, sekarang memang sedang disiapkan nih Pak. Sedang disiapkan. Saya terlibat dalam PP tentang sanksi misalnya. Sanksi ketika ada pelanggaran. Saya disiapkan bagaimana cara mengenakan sanksi bagi mereka yang melanggar. Saya juga dilibatkan dalam rangka pengawasan terhadap undang-undang ini seperti apa begitu. Agar undang ini bisa berjalan. Nah, desain apa hukum supaya pengawasan efektif berjalan misalnya gitu. Tapi lagi-lagi Pak Ridho, pertanyaan apakah ini ada jaminan untuk sejahtera? Jaminan cuma 3 Pak. Pertama dari segi waktu. Kapan itu akan terjadi? Yang kedua dari ikhtiar pemerintah, pengarahan sumber daya apa yang dimiliki oleh pemerintah untuk bisa dia berjalan gitu. Itu sebagai penjaminan dari ikhtiar kita untuk mewujudkan cita-cita itu. Yang ketiga adalah ada konsekuensi. Punten Pak Ridho, konsekuensinya kalau ini nggak ada, cabut undang-undangnya, bahkan ujungnya Pak. Ujungnya betul, jangan lagi pilih partai yang membuat undang-undang cipta kerja ini. Ternyata ini tidak bertanggung jawab di undang cipta kerja. Maka untuk 2024 jangan pilih partai yang mendukung undang-undang cipta kerja. Karena ada orang secara politis mengantisipasi atau menyikapinya seperti itu. Memang logikanya begitu ya. Salah satu logikanya ya. Ya karena ada konsekuensi kalau tidak karena ada. Itu ini kita minta kepada pemerintah dan juga kepada anggota-anggota DPR yang mendukung ini harus betul-betul bekerja keras. Dan teriak-teriaknya gitu Pak, teriak gitu. Pokoknya ini untuk kesejahteraan kok, untuk meningkatkan mengubah ekonomi kok. Kita sedang COVID, kita sedang defisit, kita akan pacu gitu ya, picu dan pacu untuk meningkatkan pendapatan negara. Benar nggak itu gitu? Saya mikirnya lebih bawah lagi sedikit tentang keluarga. UMKM bagaimana dengan betul. Karena kalau UMKM nggak jalan, kelihatannya banyak sekali korban ini. Betul. Nah ini apakah bisa dijembatani oleh undang-undang apa? Untuk UMKM itu kan programnya 5 Pak. Ya. Yang pastikan pertama adalah regulasi yang pasti memudahkan bagi UMKM untuk berdiri, untuk bergerak. Jangan ada izin, pokoknya beritahukan saja, laporan saja, jalan.
Meskipun katakan modalnya 1 miliar, nggak apa-apa, yang penting mereka jalan. Jangan diribetkan dengan izin itu, dan sebagainya. Memudahkan mereka untuk mendirikan usaha kecil dan menengah, mikro. Yang kedua adalah pastikan akses anggaran disedia. Jangan, oke, saya mau usaha, saya mau kreatif, saya mau menciptakan barang-barang yang bisa, tapi tidak ada biaya. Pemerintah negara wajib membiayai itu. Yang ketiga, tingkatkan pelatihan, tingkatkan pasarnya juga. Pelatihan dan pasarnya disediakan oleh pemerintah. Yang keempat adalah pastikan bahwa UMKM itu berjalan kalau ada ikhtiar dari kita untuk membeli, kemampuan daya belinya untuk UMKM. UMKM menciptakan apa-apa, daya belinya nggak ada, tetap aja dia tidak bisa memasarkan. Sekarang daya beli yang paling kuat cuma pemerintah ya? Nah sekarang gimana caranya masyarakat mau belanja? Bukan ingin boros ya, tapi ingin belanja. Hilangkan orientasi impor. Hilangkan orientasi barang-barang bermerek, Pak. Saya kira itu pasti akan membangkitkan ini. Sekarang Pak Rido, batik ini 2 juta misalnya. Nanti mah ya, Pak Rido turunkanlah yang 2.000, 3.000 misalnya begitu. Tapi dalam negeri kan dapat. Dalam negeri. Jadi tingkatkan daya beli, Pak. Yang kelima, pastikan masyarakat itu UMKM tidak dicaplok oleh usaha besar. Halangi usaha besar untuk mencaplok segmen atau produk yang dibuat oleh UMKM. Kalau UMKM-nya bagus, yang ujung-ujungnya muncul lagi, diambil pelan-pelan, pasar ditutup gitu ya oleh mereka. Raw material juga susah masuk gitu. Karena mereka kan sebuah sindikat cari uang, gitu. Cari uang. Nah, jadi 5 itu hemat saya dilakukan oleh pemerintah untuk menghidupkan UMKM. Ya, oke. Kira-kira undang-undang ini menjamin nggak itu? Nah, itu yang penting. Menjamin nggak? Ya. Hemat saya cuman pasal-pasal yang sifatnya kepada kebijakan, Pak, belum kepada operasional. Ya, jadi dari kebijakan saya pikir ada. Mudah-mudahan. Tapi kemudian kan ada peraturan pemerintah. Ya, yang mengoperasionalkan ini kan. Iya. Nah itu, Pak. Nah sekarang kita katakanlah Pak Rido, kalau mulai kemarin 7 November disahkan, ya Januari itu sudah mulai semua perundang-undangan itu sudah jalan. Karena 3 bulan kan maksimal kata undang-undang 3 bulan. Jadi Desember atau Februari lah, Januari, Februari sudah mulai semua perangkat perundang-undangannya selesai dan harus dijalankan. Wah, cepat di bulan juga, Februari ya? Itu. Kalau itu terjadi cepat juga. Oh cepat, kan 3 bulan. Bahkan Presiden mengatakan kalau bisa hai menteri-menteri dan lembaga-lembaga yang diperintahkan untuk membuat perundang-undangan 1 bulan ya, jangan 3 bulan. Supaya Januari kita start katanya, gitu. Januari start deh. Makanya sekarang ini Pak Rido, kemungkinan cuti bersama PNS itu dikurangi waktunya. Karena untuk mengejar ini, produk-produk hukum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sehingga Januari itu harus sudah running begitulah. Secara menyeluruh, tidak parsial, hematnya gitu. Sebab kalau parsial, kejar lagi, ini belum selesai, lambat lagi. Jadi serentak perundang-undangan yang diperintahkan Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat dan harus dilaksanakan. Sekarang sudah sampai mana ini? Ya, untuk saya sudah hampir selesai, Pak. Okay. Pengawasan dan sanksi. Karena itu kan relatif tidak terlalu sulit. Yang situ adalah kerja gitu, otonomi daerah itu kan perlu ada dialog yang intens itu. Kemudian tentang pertambangan gitu, tentang yang relatif hubungan luar negeri, impor ekspor itu. Ada gosip juga ini gosip bisa. Undang-undang Cipta Kerja itu mengurangi otonomi daerah. Betul. Sejauh ini itu, Pak. Karena di undang-undang itu tidak boleh ada 2 hal. Pertama, menyerahkan pada menteri tidak ada, Pak. Menteri-menteri tidak ada. Semua serahkan ke presiden. Ada 1-2 lah menteri yang memang tidak mungkin tidak karena perintah undang-undang dasar. Misalnya dalam negeri gitu ya, itu urusan kita masih ada disebut-sebut tuh. Keuangan itu masih disebut-sebut. Tapi yang lain tidak disebut. PU semuanya tidak disebut-sebut. Dengan hidup disebut-sebut. Nah, yang kedua tidak menyebut juga otonomi daerah. Jadi tarik duku pusat, Pak. Memang kesannya sentralistik. Presiden baru membaginya dengan peraturan pemerintah. Ini provinsi, ini pusat, ini provinsi, ini kabupaten kota. Itu sudah di masing-masing PT-PP itu sudah disebutkan kewenangan provinsi apa. Nah, itu. Tapi di peraturan pemerintah, Pak. Atau mungkin juga di level Perpres. Tapi undang-undang ini tidak ada yang langsung disebut kewenangannya kepada KL. Ada 1-2 menteri, tapi juga dengan otonomi daerah. Tapi itu akan diserahkan kepada PP dan sebagainya. Jadi gitu. Masalah otonomi betul-betul tergantung Presiden, PP-nya. Mau mana nih Presiden? Tinggal milih. Padahal Pak Leo tahu pembagian kewenangan sekarang oleh undang-undang, nanti mau oleh PP, Pak. Kalau dicabut oleh pasal-pasal oleh Cipta Kerja ini, pembagian kewenangan itu langsung tarik. Termasuk dari pencabutan terhadap atau perubahan terhadap pembagian kewenangan dari undang-undang pemerintah daerah. Kan di sana udah lampiran, Pak ya. Ini pusat, ini provinsi, kabupaten kota.
Dikurudan tuh kata orang Sunda, diambilan tuh Pak. Nah presiden nanti numpuk di presiden nih, nanti dibagi-bagi oleh dia melalui PP itu gitu. Gitu Pak Ridho. Ya, alhamdulillah undang-undang pers nggak dimasukin sini ya. Wah, apa? Undang-undang pers. Ada tentang sanksinya Pak, yang agak berat tuh. Gila tuh. Tentang kemarin juga ada diskusi tentang travel haji umroh. Itu sanksinya kalau melantarkan jemaah 5 miliar, 10 miliar tuh. Dia pendekatan sanksi. Pers juga itu pendekatan sanksi. Padahal mekanisme pers kan ada dewan pers. Ada sesuatu yang sifatnya lebih internal pemerintahan gitu. Internal pers gitu. Bukan langsung penegak hukum masuk dalam pelanggaran undang-undang pers gitu. Itu juga banyak orang yang agak sedikit mengkhawatirkan itu. Cara untuk mengakses rancangan peraturan pemerintah gimana? Ada di masing-masing kementerian buka Pak, pakai GoID itu. Misalnya KLHK GoID itu dibuka. Oh, berudul tuh Pak, informasi di situ. Karena itu sudah menjadi dorongan dari semua pihak agar itu dibuka PPP itu. Ada Pak, saya sering kali membuka itu. Ini penting pertanyaan saya ini karena pada waktu undang-undang RUU Cipta Kerja dibuat pun orang nggak datang. Ya. Sehingga kemudian demo. Ya. Apalagi peraturan pemerintah pasti gede banget. Betul. Informasinya lebih panjang lagi karena pecahan-pecahan dari ini. Betul. Tapi ada website yang khusus untuk akses informasi terhadap proses-proses pembentukan peraturan pelaksanaannya. PPP, ada Perpres, ada Permen gitu. Itu kewajiban Pak. Kalau tidak salah ya, pemerintah salah. Salah karena dia hoax juga. Padahal dia kata kan janjinya akan dibuka. Kalau tidak ada ya berarti dia tidak sesuai dengan janji itu. Gitu Pak Ridho. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk sama-sama. Ya, Kita lanjutkan lagi nanti ya Pak Ridho ya. Ini adalah pembukaan yang luar biasa dan nanti kemudian kita akan masuk ke dalam hal-hal yang lebih teknis dan moga-moga kita bisa akan lebih membuka tentang peraturan pemerintahnya. Ya. Insya Allah Pak Ridho, insya Allah karena walau gimana pun juga ini kan harus ada interaksi dengan teman-teman kita di media massa. Bagaimana publik memahami latar belakang undang-undang ini dan bagaimana kita menyikapi undang-undang ini, apa ada risiko terhadap undang-undang ini bagi rakyat, bagi masyarakat. Mudah-mudahan akan ada pemahaman tentang hal itu. Terima kasih. Sami-sami Pak Ridho, mohon maaf kalau tidak berkenan. Demikianlah sesi kita yang pertama tentang membuka wawasan kita bagaimana peraturan perundang-undangan dibuat dan untuk mensejahterakan rakyat dan bagaimana kita masyarakat turut bergerak untuk menyumbangkan pikiran kita supaya betul-betul muncul undang-undang yang kita harapkan bisa mensejahterakan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.